Assalamualaikum Sobat Yufid. Sekarang ribuan video Islam di harddisk ini boleh Anda miliki. Mau? Hubungi kami sekarang ya. Kami tunggu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini Kamis malam Jumat 5 Syawal 1438 Hijriyah, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan takdirnya untuk kembali duduk bersama di Masjid Aisyah Lawata, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat ini untuk mengkaji ayat-ayat suci Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Allahumma inna nas'aluka jannatal firdaus bighairi hisabin wala 'adzab. Wahai Allah, sesungguhnya kami mohon kepada Engkau surga dan kami berlindung darimu neraka. Kami mohon kepada Engkau surga Firdaus tanpa hisab, tanpa azab. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan membicarakan tema indahnya surga, pedihnya siksa neraka. Indahnya nikmat surga, pedihnya siksa neraka. Poin-poin yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini
Yang pertama, apa pentingnya membicarakan surga dan neraka? Yang kedua, apakah perbandingan antara surga dan neraka? Jadi nanti kajian ini akan membandingkan secara detail insyaallah taala perbandingan tentang surga dan neraka. Poin yang pertama yaitu apa pentingnya tema atau membicarakan tentang surga dan neraka. Ada beberapa poin yang menjadi penting tema ini. Yang pertama, tema ini berkaitan dengan akidah. Tema ini berkaitan dengan keyakinan yang sangat kokoh dalam hati seorang muslim. Saya sudah menyebutkan tadi pagi, akidah berasal dari kata-kata i'taqada ya'taqidu, aqidatan, yang artinya ar-rabtu bil ihkam wasyiddah, ikatan yang sangat kuat dan sangat paten, pantang untuk putus, walau taruhannya nyawa, walau taruhannya harta orang-orang yang kita cintai. Maka membicarakan surga dengan kenikmatan yang ada di dalamnya dan neraka dengan pedih siksa yang ada di dalamnya adalah akidah seorang muslim. Seorang muslim wajib meyakini akan kebenaran adanya surga dan adanya neraka. Dan pembicaraan akidah lebih utama dibandingkan pembicaraan masalah-masalah lainnya di dalam agama. Lebih utama membicarakan akidah dibandingkan membicarakan ibadah praktis. Lebih utama membicarakan akidah dibandingkan membicarakan sejarah. Lebih utama membicarakan akidah dibandingkan membicarakan perkara disiplin-disiplin ilmu lainnya dalam agama. Akidah lebih utama karena akidah merupakan pondasi dari seluruh amal ibadah. Dalil yang menunjukkan bahwa surga dan neraka perkara akidah, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Ubadah ibnu Samit radhiyallahu an, Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Man qala ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa anna Isa abdullahi wa ibnu amati wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhun min wa anna al-jannata haqqun wa anna an-nara haqqun adkhalahu Allah min ayyi abwabil jannati tsamaniyati syaa." Barang siapa yang mengucapkan aku bersyahadat bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Allah semata, tiada sekutu baginya, dan bersyahadat bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan rasulnya, dan bersyahadat bahwa Isa adalah hamba Allah dan anak dari budak perempuannya Allah dan kalimat Allah yang Allah berikan kepada Maryam, dan ruhun min, ruh dari Allah subhanahu wa ta'ala, dan bersyahadat bahwa surga benar adanya dan neraka benar adanya, pasti niscaya Allah akan masukkan ia ke dalam surga dari pintu 8 surga yang ia kehendaki. Lihat, di sini
urgensinya surga dan neraka, Allah Subhanahu wa taala menggandengkan bersyahadat tentang benar adanya surga, benar adanya neraka dengan dua kalimat syahadat. Dan ini di dalam ilmu usul fiqih disebut dengan dalalatul iqtiran, penggandengan, pendalilan secara penggandengan. Apabila yang digandengi itu mulia, maka yang bergandengan dengannya pun mulia. Ketika persyahadatan bahwa surga dan neraka benar adanya digandengkan dengan dua kalimat syahadat, dua kalimat yang agung tersebut, maka persyahadatan terhadap surga dan neraka pun agung. Ini menunjukkan pentingnya membicarakan surga dan neraka, karena dia termasuk sulbul aqidah, inti akidah, keyakinan seorang muslim. Apabila ada yang bersyahadat dua kalimat syahadat tetapi dia tidak percaya adanya surga, adanya neraka, maka tidak diterima dua kalimat syahadatnya. Karena persyahadatan bahwa surga dan neraka benar adanya sama agungnya, sama pentingnya dengan persyahadatan asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari hadis ini terdapat pelajaran menarik juga, yaitu pelajarannya adalah kalimat yang berkaitan dengan wa anna Isa Abdullah wa ibnu amati wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhun min. Di sini pelajaran menarik, ini saya kupas. Apakah kalau seorang Nasrani ingin masuk ke dalam agama Islam agar keyakinan terdahulunya hilang, maka apakah wajib dia ketika bersyahadat mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah, kemudian wa asyhadu anna Isa abdullah wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhun min? Apakah perlu seperti itu ataukah tidak? Terjadi khilaf di antara para ulama. Akan tetapi sebagian besar mereka bersepakat bahwa apabila seorang Nasrani ingin masuk ke dalam agama Islam, maka ketika dia sudah mengucapkan dua kalimat syahadat, maka itu berarti menggugurkan semua keyakinan sebelumnya, dan tidak perlu baginya untuk mengucapkan asyhadu anna Isa abdullahi wa rasuluh wa kalimatuhu alqaha ila Maryam. Ini pelajaran pertama dari kalimat ini. Yang kedua, pelajarannya adalah bahwa Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ketika diperintahkan untuk pergi berhijrah ke negeri Habasyah, untuk yang pertama, kemudian yang kedua jumlahnya lebih besar, pergi berhijrah ke negeri Habasyah. Kita harus mengenal sejarah Islam, sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ini tamparan keras bagi seorang yang mengaku umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengaku cinta kepada beliau, akan tetapi sejarah beliau belum hatam. Hanya 63 tahun sejarah beliau. Maka harus kita membaca sejarah beliau. Ada pepatah Arab mengatakan man ahabba syai'an aktsara min dzikrih. Siapa yang mencintai sesuatu, dia banyak mengingat sesuatu tersebut. Yang mencintai Allah banyak berzikir kepada Allah. Yang mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sejatinya, semestinya dia banyak mengingat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di antaranya mempelajari sejarah beliau. Aneh, hidup puluhan tahun tetapi belum pernah baca sejarah Nabi lengkap dari awal sampai akhir. Cinta jenis apa ini? Maka kalau kita perhatikan sejarah Nabi, hijrah itu ada 3. Hijrah yang pertama ke negeri Habasyah, jumlahnya kecil, kemudian pulang kembali. Hijrah yang kedua
ke negeri Habasyah lagi. Jumlahnya lebih besar. Saat itulah Raja Najasyi yang waktu itu mendapatkan tamu dari orang-orang kafir Quraisy, yaitu diantaranya Khalid ibn Walid, yang waktu itu masih dalam keadaan di dalam kekufuran dan kemusyrikannya, radhiyallahu anhu arda. Khalid ibn Walid radhiyallahu anhu ingin mengelabui Raja Najasyi agar Ja'far bin Abi Thalib dan pengikutnya yang berhijrah ke negeri Habasyah dipindahkan, diambil kembali oleh orang-orang kafir Quraisy dan dikembalikan ke negeri Mekah. Jangan diterima di negeri Habasyah. Ini semua tujuannya adalah untuk memojokkan umat Islam. Itu menunjukkan bahwa permusuhan yang terjadi di antara orang-orang kafir Quraisy dengan orang-orang kaum muslimin umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah disebabkan karena agama. Dan ini bantahan kepada kaum liberal, pluralis yang menyatakan bahwa permusuhan antara Abu Jahal, Abu Lahab, Khalid bin Walid pada waktu itu, Abu Sufyan, Uqbah bin Abi Mu'ayyid melawan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan para sahabatnya, itu hanya perselisihan karena perebutan kekuasaan, karena politik. Ini tujuan keji. Jadi kaum liberal, orang-orang liberalis yang menuduh dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan tuduhan keji. Buktinya apa? Orang-orang kafir Quraisy ngapain? Susah-susah datang ke negerinya, ke negeri Habasyah, hanya untuk menarik kembali Ja'far bin Abi Thalib dan para sahabatnya yang berhijrah ke sana. Kalau bukan karena permusuhan mereka tentang agama, tentang akidah. Ya, ini pelajaran yang kedua. Pelajaran yang ketiga, Ja'far bin Abi Thalib ingin dipojokkan oleh Khalid bin Walid radhiyallahu anhu pada saat itu di hadapan Raja Najasyi. Yaitu Khalid bin Walid mengatakan kepada Raja Najasyi bahwa mereka mengucapkan ucapan yang buruk tentang Nabi Isa, tentang Isa alaihissalam, tentang Al-Masih. Di sini pelajarannya. Kata Raja Najasyi kepada Ja'far bin Abi Thalib, apa yang kalian yakini tentang Al-Masih? Ja'far bin Abi Thalib, dan ini pelajaran bagi kita, bahwa gunakan lafal-lafal syar'i yang disebutkan dalam ayat Al-Quran, dalam hadis Rasul. Gunakan lafal-lafal syar'i. Di antaranya ini, ketika Khalid bin Walid yang waktu itu masih musyrik radhiyallahu anhu arda, ingin memojokkan Ja'far bin Abi Thalib dan para sahabatnya kaum muslimin yang ingin tinggal di negeri Habasyah, karena disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, fa inna biha malikan la yuzlamu ahad indahu. Sesungguhnya di sisi raja Habasyah, di Habasyah terdapat seorang raja yang tidak ada seorang pun dizalimi di sisinya. Maka Ja'far bin Abi Thalib menjawab, nu'minu, kita beriman bahwa anna al-Masih kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhun min. Kalimat Allah yang Allah berikan kepada Maryam dan ruh dari Allah Subhanahu wa taala. Ini lafal syar'i yang harus kita pegang tentang keyakinan kita terhadap Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa adalah kalimat Allah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Maryam, dan ruh dari Allah yang Allah berikan kepada Maryam alaihissalam. Dengan ucapan seperti ini, Ja'far bin Abi Thalib akhirnya diterima oleh Raja Najasyi. Uzran ya Khalid, mohon maaf wahai Khalid, engkau sahabatku. Akan tetapi apa yang dikatakannya tentang Al-Masih Isa bin Maryam adalah keyakinan yang kita yakini.
bahwa Al-Masih Isa bin Maryam adalah kalimat Allah yang Allah berikan kepada Maryam dan ruh yang Allah berikan kepada Maryam. Yang ingin saya tekankan di sini adalah hendaknya kita memakai lafal-lafal syar'i di dalam perkara-perkara yang memang sudah ada nas di dalamnya. Jangan dirubah itu. Contoh misalkan, apabila perbuatan tersebut mengada-ngada di dalam agama, belum ada contohnya dalam agama Islam, dan dia menyerupai syariat, tujuan beribadah di dalamnya, mengerjakannya adalah untuk berlebihan di dalam beribadah kepada Allah, maka disebut oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kullu muhdatsatin bid'ah. Setiap perkara yang baru mengada-ngada dalam agama, menyerupai agama, tidak ada contohnya sebelumnya, maka itu adalah bid'ah. Pakai lafal ini. Ini lafal syar'i. Jangan takut untuk memakai lafal tersebut. Bahwa itu perbuatan adalah perbuatan bid'ah. Sebutkan itu bid'ah. Kenalkan kepada kaum muslimin. Ada di dalam agama yang namanya istilah bid'ah. Pakai lafal-lafal syar'i yang memang dipakai oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebagian orang kadang-kadang di zaman sekarang demi toleransi, kerukunan, dianggap tidak memecah belah, maka takut untuk mengucapkan kata-kata bid'ah. Tidak, wahai saudaraku, ucapkan dia, asalkan jangan asal tuduh, itu saja. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran lagi dari perkataan ini, apa maksud kalimat Allah yang Allah berikan kepada Maryam? Kalimat maksudnya adalah anna Isa bikun kana. Isa bin Maryam alaihissalam dengan ucapan kun dari Allah maka terjadilah. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang hal tersebut di dalam ayat Al-Qur'an, di antaranya dalam surat Maryam dan di dalam surat yang lainnya. Di antaranya misalkan di dalam surat Maryam, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Maryam ayat 35. Ma kana lillahi an yattakhidha wa min waladin subhanahu idza qada amran fa inna ma yaqulu lahu kun fayakun. Jika Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan sebuah perkara, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan kun fayakun. Jadilah, maka jadilah. Jadi kalimat yang dimaksud adalah kun. Bukan kun fayakun, bukan. Kun, maka jadilah. Allah mengatakan kepada perut yang ada di dalam janin yang ada di dalam perut Maryam, mengatakan kun. Ini kalimatnya. Itu yang disebut dengan kalimat Allah yang Allah berikan kepada Maryam. Kun, maka fayakun. Kalimatnya adalah apa? Hanya apa? Kun. Bukan kun fayakun. Ini kekeliruan sebagian orang. Allah hanya mengucapkan kepada perut Maryam kun, maka fayakun. Itulah yang disebut dengan kalimat Allah yang Allah berikan kepada Maryam. Dan juga para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, wa ruhun min, dan ruh dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam surah An-Nisa surat keempat ayat 171. Innamal masihu Isa bin Maryam Rasulullah wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhun min. Sesungguhnya Al-Masih Isa bin Maryam adalah Rasulullah dan kalimat Allah yang Allah berikan kepada Maryam. Kalimat Allah sudah Anda ketahui. Apa tadi kalimatnya? Kun. Jadilah. Dalam bahasa Indonesianya artinya jadilah. Maka jadilah. Bukan berarti kun fayakun, bukan. Kun, Allah mengatakan kun, maka jadilah. Makanya para ulama akidah mengatakan Isa bikun kana. Nabi Isa alaihissalam dengan ucapan kun, maka jadilah Nabi Isa alaihissalam. Wa ruhun min, dan ruh dari Allah. Di sini harus dipahami baik-baik.
Yang namanya ruh dari Allah bukan berarti Allah memiliki ruh kemudian dikasih kepada Maryam, kepada Isa bin Maryam. Ini namanya al-ittihad wal hulul. Yaitu wahdatul wujud, menyatu dengan Allah. Ini tidak benar. Dan itu yang diyakini oleh orang-orang Nasrani yang menyebabkan mereka akhirnya musyrik. Menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi yang dimaksud dengan ruh di sini maksudnya adalah Allah menciptakan sebuah ruh kemudian Allah masukkan ke dalam janinnya Maryam, yaitu Isa bin Maryam. Itu yang dimaksud dengan ruh darinya. Nah, ini permasalahan-permasalahan akidah yang seorang muslim wajib mengetahuinya. Haram bodoh di dalamnya. Kalau haram berarti sesuatu yang dilarang oleh syariat dengan larangan yang keras dan diancam dengan siksa yang mengerjakannya dengan sengaja. Haram untuk tidak mengetahuinya. Baik. Para ikhwan yang dirahmati Allah, itu sebab yang pertama. Kenapa kita membicarakan tentang surga dan neraka? Karena dia berkaitan dengan akidah. Yang kedua, dan saya berpesan, dan ini bisa Anda menjadikan barometer. Ini ustadz Ahlus Sunnah wal Jamaah atau tidak? Ustadz di atas manhaj salaf atau tidak? Ketika dia sangat fasih di dalam berbicara masalah akidah. Karena orang-orang Ahlus Sunnah wal Jamaah, terutama yang bermanhaj salaf, dia sudah makanan sehari-harinya membicarakan akidah. Karena dia pondasi dasar. Membicarakan tauhid, membicarakan iman billah, rukun iman, rukun Islam. Ini adalah perkara-perkara yang sudah semestinya seorang muslim harus benar-benar mengetahuinya dengan sebaik-baiknya. Baik, para ikhwan yang dirahmati Allah. Sebab yang kedua, kenapa kita membicarakan surga dan neraka? Apa pentingnya? Sebab yang kedua yaitu karena membicarakan surga dan neraka kebiasaan Nabi dan para sahabatnya. Sedangkan mengikuti mereka adalah sebuah keberuntungan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iftaraqat ummati ala 73 firqah, kulluha fin nar illa wahidah, wa hiya al-jamaah." Dalam riwayat yang lain, "Ma ana alaihi al-yawma wa ashabi." Umatku akan terpecah belah menjadi 73 golongan. Seluruhnya di dalam neraka. Kecuali satu. Yaitu kesatuan kaum muslimin. Di dalam riwayat yang lain. Yang mengikuti ajaranku dan para sahabatku. Nah. Dari sini kita ambil pelajaran bahwa kita sangat dianjurkan. Bahkan harus menjadi gaya hidup kita. Untuk mencontoh para sahabat Nabi dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satu kebiasaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya radhiyallahu anhum wa ardhahum adalah membicarakan surga dan neraka. Coba perhatikan dalam hadis Hanzalah Al-Usayyidi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Beliau berkata kepada Abu Bakar As-Siddiq, "Nakunu 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yadzakkiruna bil jannati wan nar ka'anna ra'yu 'ain." Kita sering di majlis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengingatkan kepada kita tentang surga dan neraka. Saking jelasnya seakan-akan surga dan neraka tersebut ra'yu 'ain. Kita bisa lihat dengan kasat mata kita. Saking jelasnya. Begitulah Nabi dan para sahabatnya. Contoh yang lain, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Bagaimana para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sering membicarakan itu. Surga dan neraka. Berarti yang kita lakukan sekarang ini sebenarnya sedang mencontoh para sahabat Nabi. Dan kita berdoa kepada Allah. Ya Allah, sebagaimana malam ini, malam di hari yang paling mulia, di tempat yang mulia, salah satu rumahmu, kita mencontoh para sahabatmu yang engkau telah ridhai, maka ridhailah kami. Ridhailah kami. Karena kita telah mencontoh orang-orang yang diridhai oleh Allah, para sahabat Nabi.
Bahkan mereka seluruhnya dijamin surga. Wa kullan wa'adallahu husna. Dan setiap dari para sahabat telah Allah janjikan surga. Maka mudah-mudahan kita pun dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala surga dengan mengikuti mereka. Lihat lagi dalam hadis Utsman bin Affan, ketika berada di depan kuburan, beliau menangis terseduh-seduh sampai hatta yabulla lihyatu, sampai basah jenggotnya. Kemudian sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu berkata, "Ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, tudzakkiruna bil jannati wan nar la tabki wa tabki min hadza." Wahai Amirul Mukminin, engkau sering mengingatkan kepada kita tentang surga dan neraka. Lihat kata-kata sering. Ini kebiasaan para sahabat. Mengingat tentang surga dan neraka. Kebiasaan para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Tetapi kenapa engkau menangis? Ketika engkau menjelaskan kepada kita tentang surga dan neraka, engkau tidak menangis. Tetapi kenapa engkau menangis dari ini? Yaitu dari mengingat kuburan, melihat kuburan. Maka Utsman bin Affan radhiyallahu anhu menjawab, "Al-qabru awwalu manazilil akhirah. Fa in naja minha fama ba'dahu aisaru min, wa in lam yanju minha fama ba'dahu ashaddu minhu." Kuburan itu adalah tempat singgah pertama dari tempat-tempat singgah akhirat. Siapa yang selamat darinya, maka fase kehidupan akhirat setelahnya lebih ringan. Siapa yang sulit atau tidak selamat darinya, maka fase kehidupan akhirat setelahnya lebih sulit. Ini yang menyebabkan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu menangis. Lihat riwayat yang ketiga. Kebiasaan para sahabat Nabi radhiyallahu anhum dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membicarakan surga dan neraka, makanya malam ini kita mencontoh mereka. Ada pepatah Arab mengatakan, tashabbahu bihim illam takunu mithlahum fa inna tashabbuha bil kirami falah. Serupakanlah dirimu dengan mereka, orang-orang mulia, meskipun kamu tidak akan bisa seperti mereka. Kita tidak akan pernah bisa seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad, Sa'id, Talha, Zubair, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Tidak akan mungkin bisa. Fa inna tashabbuha bil kirami falahu. Akan tetapi sesungguhnya menyerupakan diri dengan mereka adalah keberuntungan. Minimal sudah menyerupai kebaikan. Lihat riwayat yang lain disebutkan dalam hadis riwayat Imam Abu Daud, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata kepada seseorang, "Madza taqulu fi shalah?" Apa yang engkau ucapkan doa tatkala engkau salat? Orang ini menjawab, "Atashahhad as'alullah al-jannah wa a'udzu binan nar." Wa a'udzu bihi minan nar. Ama wallah ma uhsinu dandanataka wala dandanata Mu'adz. Faqala sallallahu alaihi wasallam haulaha nudandin. Yang artinya, aku bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah ketika tasyahud, dan aku memohon kepada Allah surga dan berlindung dengan Allah dari api neraka. Demi Allah, wahai Rasulullah, aku tidak bisa doa sebaik doa engkau, dan tidak bisa doa sebaik doanya Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Karena Mu'adz dekat dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka mendengar itu, bahwa orang ini berdoa minta surga jauh dari api neraka, beliau mengatakan, haulaha nudandi. Sekitar itu kita minta. Ini menunjukkan bahwa kebiasaan Nabi dan para sahabatnya radhiyallahu anhu warḍah sallallahu alaihi wasallam adalah membicarakan surga dan neraka. Baik. Sebab yang ketiga. Ini baru sebab-sebab ya, belum apa indahnya surga, apa pedihnya neraka. Baik. Sebab yang ketiga, kenapa kita penting membicarakan hal ini? Yaitu para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita hidup di zaman yang syubhat begitu cepat tersebar. Di zaman orang yang sangat mudah menyebarkan informasi dan mengakses informasi tersebut. Siapapun bisa melakukannya dan siapapun bisa mengaksesnya. Kita di zaman yang sangat canggih.
Di Afrika Utara, bahkan mungkin di kutub utara, orang sedang buang air besar, kita tahu. Percaya enggak? Percaya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini pesan dari Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin hafizahumullah taala. Salah satu sisi negatif sosial media, at-tawasul al-ijtimai, sosial media adalah semua orang bisa menulis. Bahkan sekarang bukan hanya sekedar tulisan. Bukan hanya sekedar ucapan, videonya sekalian. Mau itu makhluk paling bejat menghina Allah, menghina Rasulullah, ataupun yang paling saleh, bisa menyebarkan informasi yang dia miliki sekehendaknya, dan siapapun bisa mengaksesnya. Ini yang sangat buruk. Kalau di zaman dahulu, para ulama salaf sangat-sangat mencegah kaum muslimin untuk duduk dengan orang-orang ahli kalam, ahlu bid'ah, ahlul ahwa, yang mengikuti bid'ah, yang mengikuti hawa nafsu. Sangat dikecam keras. Bahkan ada perkataan yang luar biasa. Dikatakan, "Idza ra'aita ar-rajula haddatha an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala da'na min hadha wa hatna kitab Allah wa hati kitab Allah fa'lam annahu dhal." Dulu terkenal sekali perkataan ini di antara para ulama salaf. Jika ada orang yang kamu bicarakan tentang hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian orang ini menjawab, sudah tinggalkan hadis. Kita hanya beriman kepada Al-Qur'an. Tinggalkan hadis-hadis itu. Engkau terlalu tekstual. Maka ketahuilah bahwa orang ini sesat. Lihat, ini maksudnya adalah mencegah kaum muslimin agar tidak duduk dengan mereka. Nah, di zaman sekarang tidak. Susah itu kita lakukan. Kecuali kita harus mengcounter, menghadang diri, menahan diri kita sendiri. Untuk tidak masuk ke dalam hal-hal yang syubhat. Di zaman sekarang, dan saya pesan kepada para penuntut ilmu, terutama para kaum muslimin yang baru mula-mula ikut pengajian. Jangan sok pintar. Ya, baru ikut pengajian di Masjid Aisyah Lawata sekali dua kali, langsung keluar masjid, kalian semua ahlu bid'ah, musyrikun. Akhirnya ada semacam rasa percaya diri. Kemudian mulai baca, ya, syubhat, bantahannya, syubhat, bantahannya. Habis dia bingung dengan syubhat, nanya ke ustadz, kenapa ustadz yang disalahkan? Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati membaca, hati-hati menonton, dan hati-hati menyebar lebih lagi. Kalau di sana ada namanya amal jariyah, jangan lupa di sana juga ada dosa jariyah. Ketika yang Anda sebarkan itu adalah sebuah kemaksiatan, dosa, maka ini termasuk daripada dosa jariyah. Man da'a ila sayyi'atin kana wizruha, kana alaihi wizruha wa wizru man amila biha min ghairi an yanqusa min auzarihi syai'a. Siapa yang mengajak kepada kesesatan, termasuk di dalamnya menyebarkan hal-hal yang syubhat. Azan dulu? Belum. Ini para ikhwan yang dirahmati. Maka baginya dosa, dan dosa orang-orang yang mengikuti kesesatan yang dia ajak tersebut. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tanpa mengurangi dosa-dosa orang yang mengerjakan kesesatan tersebut. Hati-hati makanya. Nah, termasuk syubhat yang tersebar di zaman sekarang, ada mosi ketidakpercayaan terhadap surga dan neraka. Dan ini sudah mulai zaman dahulu. Syubhat ini sebenarnya sudah mulai zaman dahulu. Mereka tidak percaya kepada neraka, tidak percaya kepada surga. Surga belum diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan semisalnya. Mereka mengatakan syubhatnya, kalau seandainya, dan ini syubhatnya yang disebut dengan syubhat kaum Mu'tazilah.
Subhat kaum siapa? Mu'tazilah. Yang mereka mengedepankan akal mereka dibandingkan nas dari Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, mereka mengatakan bahwa kalau surga sudah diciptakan, maka untuk apa? Long penghuninya belum ada. Penghuninya yang pertama kali akan masuk ke dalam surga bukankah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Dan belum terjadi. Kalau begitu Allah sia-sia menciptakannya. Maka saya pernah mengatakan, orang-orang yang lebih mengedepankan akalnya ketika mereka mengikuti syubhat, jawaban paling mudah bagi mereka adalah kembali kepada nas. Kembali kepada dalil dari Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Anda tidak percaya? Saya percaya. Saya percaya kalau Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, uiddat lil muttaqin, tilkal jannatul lati uristumuha. Itulah surga yang telah diwariskan untuk kalian. Di dalam ayat yang lain, uiddat lil muttaqin, yang telah Allah sediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Anda tidak percaya, saya percaya. Ustaz, masa segitu jawabnya? Iya. Begitu cara menjawab syubhat. Kembali kepada dalil-dalil yang muhkam, yang jelas. Jangan peduli Anda. Jangan ikuti logika yang dia maksud. Paham maksud saya? Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Lihat lagi ayat yang saya sebutkan tadi, misalkan di antaranya surat Al-Imran, surat ketiga ayat 133. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wasari'u ila jannati ila maghfiratin min rabbikum wa jannah arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kalian untuk menggapai maghfirah dari Rabb kalian dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang telah, situ dipakai kata fasif. Dalam ilmu nahu memakai fi'lu madhi naqis, kata kerja yang sudah lampau yang fasif, yang kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia telah disediakan. Ini menunjukkan sudah ada, telah disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Kalau ada yang mengatakan kalian dibohongi oleh ustadz kalian, oleh kiai kalian tentang surga dan neraka, mau-maunya kita hanya percaya kepada sesuatu yang bisa dilihat dengan kasat mata. Air yang keluar, inilah yang kita percayai. Ini ada air, ini baru yang kita percayai, ini yang kita pegang, ini yang kita lihat, ini yang kita percayai. Adapun surga dan neraka belum Anda lihat, maka jangan percaya. Maka jawabannya apa? Anda tidak percaya, saya percaya. Saya percaya bahwa Allah telah berfirman, uiddat lil muttaqin. Surga telah disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Dan saya percaya bahwa neraka uiddat lil kafirin, sebagaimana dalam surat Ali Imran, surat ketiga ayat 131. Wattaqun nar allati uiddat lil kafir. Dan takutlah kepada neraka yang telah Allah sediakan untuk orang-orang kafir. Begitu jawabannya. Di sini letak pentingnya. Karena sebagian kaum muslimin, terutama orang-orang yang belum belajar ilmu agama, ketika mendapatkan syubhat seperti ini, mereka bingung. Iya ya, surga belum diciptakan. Surga belum ada. Ada lagi pendapat yang mereka katakan, adzan? Ya, adzan dulu. Ya, kita lanjutkan. Dan di zaman sekarang yang saya sebutkan tadi, zaman sosial media, sekarang banyak sekali orang mengolok-olok agama dan meragukan akidah. Banyak ini. Dan ini seperti terorganisir dan sangat masif gerakannya. Sangat teratur. Banyak biaya yang membiayainya.
dan sangat benar-benar terorganisir. Jadi habis satu dibantah oleh kaum muslimin, timbul yang lain dibantah lagi, maka mau tidak mau kita pun harus mengingatkan kepada kaum muslimin bahwa hal seperti ini syubhat. Dan seperti yang sudah saya ucapkan tadi, meragukan keberadaan neraka itu adalah syubhat yang sudah disebutkan oleh orang-orang terdahulu dari orang-orang yang menyimpang dari agama, dari kaum Mu'tazilah. Di antara alasan mereka juga yang mengatakan bahwa surga dan neraka belum diciptakan oleh Allah dan belum ada dan mungkin tidak ada, kata mereka. Karena kalau seandainya sekarang sudah ada surga dan nerakanya, maka nanti surga dan nerakanya tersebut akan hancur. Karena ketika Allah Subhanahu wa taala meniupkan sangkakala, maka oleh malaikat, maka semuanya hancur. Maka kalau seandainya surga dan nerakanya ada, semuanya pun hancur. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, kata mereka, surah Al-Qasas ayat 88, kullu syai'in halikun illa wajhah. Segala sesuatu, dan kullu adalah aqwa siyaghin dalla 'alal umum. Kata yang paling kuat menunjukkan kepada keumuman. Setiap sesuatu akan binasa kecuali wajah Allah, termasuk di dalamnya kalau surga dan neraka sudah diciptakan, maka akan hancur juga. Ini pendapat mereka dengan akal mereka. Maka para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harus tahu bahwa segala sesuatu akan hancur kecuali wajah Allah Subhanahu wa taala. Dan kecuali yang dikecualikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu jawabannya. Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan surga dan neraka, maka dia dikecualikan dari kehancuran tersebut. Karena itu disediakan untuk orang-orang yang beriman. Orang-orang yang kafir disediakan neraka, orang-orang yang beriman disediakan surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka ini jawabannya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, syubhat tersebut. Sebab yang keempat, yang terakhir dalam poin ini, yaitu kenapa membicarakan surga dan neraka. Membicarakan surga dan neraka adalah pelipur lara, pengobat hati yang sedang kosong, yang sedang membatu, keras seperti batu, yang sedang futur. Dan Anda harus tahu bahwa amalan itu kadang semangat, kadang lemah. Maka orang yang terlalu sibuk dengan dunia harus diingatkan tentang adanya surga. Sibuk dengan dunia akhirnya lalai tentang akhirat. Sibuk dengan dunia akhirnya malas untuk beribadah, bahkan hal-hal yang wajib dia malas. Maka diingatkan tentang surga. Ataupun orang-orang yang sedang terperosok ke dalam maksiat, maka diingatkan tentang neraka. Jadi pentingnya membicarakan surga dan neraka dilihat dari sisi ini. Itu dia pemotivasi untuk lebih beramal dan pencegah agar tidak masuk ke dalam maksiatnya Allah Subhanahu wa taala. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita ingin masuk kepada poin yang kedua. Indahnya nikmat surga dan pedihnya siksa neraka. Saya akan bandingkan ya. Bandingkan satu-satu. Yang pertama, harus diketahui surga adalah kesuksesan, puncak kesuksesan. Dan neraka adalah kesengsaraan, puncak dari kesengsaraan. Apa dalil yang menunjukkan hal ini? Lihat, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an tentang surga kesuksesan dan puncak dari kesuksesan. Bukan hanya sekedar sukses. Ada sebagian orang ketika anaknya mendapatkan pekerjaan tetap,
Kemudian orang tuanya menelpon koleganya. Mas, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah mas, anak saya sekarang sudah jadi orang. Duh, sebelumnya belum jadi orang? Oh enggak, maksudnya anak saya sekarang sudah dapat pekerjaan tetap, bergaji tetap. Ini standar sebagian orang, bahwa manusia sukses adalah manusia yang dia mendapatkan pekerjaan tetap, jabatan, harta, tahta. Ketahuilah bahwasanya sesukses apapun dia dengan jabatannya dan hartanya, tidak akan pernah sama kesuksesannya ketika dia dimasukkan ke dalam surga, dijauhkan dari api neraka. Maka rubah imajinasi persepsi kesuksesan di dalam diri kita. Sukses itu adalah saya masuk surga, jauh dari api neraka. Dan itu yang disebutkan dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam banyak ayat tentang kesuksesan, keberuntungan yang besar, yang agung. Di antaranya dalam surat At-Taubah ayat ke-72, kemudian surat At-Taubah ayat 100. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa'adallahu al-mu'minina wal mu'minat jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa masakin tayyibatan fi jannati 'adn wa ridwanun minallahi akbar dzalika huwal fawzul 'azim. Allah menjanjikan untuk para lelaki beriman dan para perempuan beriman surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya, tempat-tempat tinggal yang indah di dalam surga Aden, dan keridhaan dari Allah lebih besar dari itu semua. Dan itu adalah keberuntungan, kesuksesan yang besar, puncak kesuksesan, masuk surga. Maka ingat, yang sekarang sedang mengejar dunia, yang dikejar tidak selesai-selesai, yang sekarang sedang bahkan menjual surganya. Ingat, para penjual surga yang bermaksiat demi dapat secuil dari dunia. Ketahuilah bahwa dunia yang Anda kejar bukan kesuksesan hakiki. Kesuksesan hakiki adalah ketika seseorang masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Ali Imran ayat 185. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Setiap yang bernyawa akan merasakan kematian, dan sesungguhnya pahala kalian akan diberikan secara sempurna pada hari kiamat. Ingat nih Pak, tidak ada kesempurnaan di dunia. Mau sekaya apapun orang tersebut, tidak ada kesempurnaan kaya di dunia. Mau secantik apapun perempuan tersebut, tidak ada kecantikan sempurna di dunia. Mau senyaman apapun rumah orang tersebut, tidak ada kenyamanan yang sempurna di dunia. Karena Allah berfirman, innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Makanya dunia sangat identik dengan sedikit, kemudian cepat rusak, kemudian sulit didapat, kemudian tidak sempurna. Ini sifat-sifat dunia. Sedikit, cepat rusak, sulit didapat, tidak sempurna. Orang yang gontok-gontokan karenanya, orang yang bunuh-bunuhan karenanya. Padahal yang dia perebutkan sedikit, tidak sempurna, cepat rusak, dan tidak kekal abadi. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Kemudian Allah berfirman, siapa saja, man di situ ismul mausul. Ismul mausul yadullu 'alal umum. Siapa saja yang dijauhkan dari api neraka, dimasukkan ke dalam surga, faqad faz. Qad, kata yang menunjukkan kepada penekanan. Apabila diletakkan sebelum fi'il madhi, yang kalau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia, sungguh dia telah benar-benar beruntung, sukses, kullal fauz, faqad faza fauzan azima. Sungguh dia faqad faz, sungguh dia telah beruntung,
Kemudian Allah tekankan lagi, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah kehidupan dunia kecuali perhiasan yang menipu. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Neraka bagaimana? Al-khusranul mubin, kerugian yang nyata. Ini perbandingan pertama ya. Surga puncak kesuksesan, neraka puncak kesengsaraan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, di antaranya yang menunjukkan tentang neraka adalah puncak kesengsaraan dan kerugian. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Az-Zumar ayat 15. Qul innal khasirina alladzina khasiru anfusahum wa ahlihim yaumal qiyamah ala dzalika huwal khusranul mubin. Katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya orang-orang yang merugi, yang telah merugikan diri mereka dan keluarga mereka pada hari kiamat, ketahuilah bahwasanya itu adalah kerugian yang sangat nyata. Tidak ada kerugian yang lain kecuali ketika seseorang masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Lihat di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang neraka puncak kesengsaraan, surah Al-Maidah ayat 5. Wa man yakfur bil iman faqad habita amaluhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang kufur dengan keimanan kepada Allah, maka sungguh telah terhapus amalnya dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, perbandingan indahnya nikmat surga dengan pedihnya siksa neraka. Perbandingan yang pertama, perbandingan yang kedua yaitu tempat. Surga tempatnya tinggi. Derajat dalam bahasa Arabnya. Surga memiliki derajat-derajat, tempat-tempat tinggi. Sedangkan neraka darakat, tempat-tempat rendah. Ya, Anda saja kita di dunia, jangan di akhirat, di dunia. Kita ditempatkan di tempat yang tinggi, tentunya kita merasa lebih tinggi dibandingkan di tempat yang orang-orang yang di bawah. Itu di dunia. Seseorang ditempatkan sebagai prioritas, seseorang diutamakan dibandingkan yang lainnya. Ini terhormat, merasa terhormat. Itu perkara di dunia. Bagaimana di akhirat? Nah begitulah surga. Surga mempunyai tempat-tempat yang tinggi. Tempatnya surga di tempat-tempat yang tinggi. Tempatnya neraka di tempat-tempat yang bawah, yang rendah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Mutaffifin ayat 18. Kalla inna kitabal abrari lafi illiyin. Tidak sama sekali, sesungguhnya nama orang-orang yang baik benar-benar terdapat di dalam illiyun, yaitu derajat-derajat surga yang tinggi. Wa ma adraka ma illiyun. Tahukah engkau apa itu illiyun? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menafsiri apa itu illiyun, wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Dan di langit terdapat rezeki bagi kalian dan apa yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di surga itu tempatnya tinggi-tinggi. Makanya kita sebagai seorang muslim diperintahkan untuk meminta surga yang paling tinggi, yaitu surga Firdaus. Ada pernah orang berkata kepada saya, Ustaz, saya ingin masuk surga. Setelah Ustaz menjelaskan tentang surga, neraka, saya ingin masuk surga. Tapi saya tahu kadar diri saya. Saya tahu sifat saya. Saya tahu bagaimana akhlak saya. Saya ingin sukanya leha-leha. Kalau nonton televisi sukanya nonton lawak. Ya, sukanya nonton hal-hal yang berbau santai-santai. Tidak mau suka nonton pengajian. Maka boleh gak saya minta kepada Allah surga? Tapi karena saya tahu diri, saya minta surga walau emperannya. Emperan surga. Maka kita katakan tidak boleh.
Kita dianjurkan untuk meminta surga yang paling tinggi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, "Idza sa'altumullaha fas'alul firdaus fa innahu awsatul jannah wa a'lal jannah wa fawqahu 'arsyur rahman wa minhu tafajjuru anharul jannah." Artinya, jika kalian mintalah surga Firdaus. Sesungguhnya dia adalah surga yang paling tengah dan paling tinggi. Paling tengah, paling tinggi. Mudah-mudahan kita dimasukkan ke dalam surga Firdausnya Allah. Dan di atasnya arsy-Nya Allah Ar-Rahman. Darinya terpancar sungai-sungai surga. Mudah-mudahan kita masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan neraka, Allah berfirman di dalam Al-Quran dalam surah Al-Mutaffifin ayat 7 sampai 9, "Kalla inna kitabal fujjar lafi sijjin." Tidak sama sekali, sesungguhnya nama-nama penghuni nama-nama orang-orang yang berdosa, penghuni neraka benar-benar di dalam sijjin. Apa itu sijjin? Wa ma adraka ma sijjin? Apa itu sijjin? Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sijjin adalah tempat rendah dari tempat-tempat nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Imam Ibnu Katsir menyatakan bahwa as-sahih anna sijjin ma'khudun min as-sijn wa huwa dayyiq. Sijjin diambilkan dari kata-kata sijin, yaitu penjara, dan dia adalah sempit. Sempit, Pak. Anda saja tidak suka rumah sempit di dunia itu. Tidak nyaman kalau seandainya tempat sempit di dunia. Bagaimana di akhirat? Yang satu harinya inna yawman 'inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'udun. Sesungguhnya satu hari di sisi Rabbmu seperti 1000 tahun yang kalian hitung di dunia. Lihat lagi Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an tentang sijjin ini. Tempat-tempat rendah, bawah, sempit di dalam neraka. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat At-Tin ayat 5 sampai 6. "Tsumma radadnahu asfala safilin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat." Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang paling rendah. Asfala, ini lihat pentingnya bahasa Arab ya. Asfala itu disebut dengan sighatut tafdhil. Kata yang menunjukkan kepada penunjukan lebih rendah. Ya, dalam bahasa Arab, ini guru bahasa Arab tahu. Kata komparatif yang menunjukkan kepada perbandingan lebih. Apabila kata sighatut tafdhil ini setelahnya jamak, maka menunjukkan kepada lebih dan paling Jadi kalau kita terjemahkan, kemudian kita kembalikan manusia tersebut kepada tempat yang paling terendah. Itu nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perbandingan indahnya nikmat surga dengan pedihnya siksa neraka. Lihat, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika digiring penghuni surga dan bedakan ketika digiring penghuni neraka. Digiring penghuni surga dan bedakan digiring penghuni surga. Silakan pilih. Silakan pilih. Nanti saya akan sebutkan perkataan para ulama salaf di antaranya tentang perkataan silahkan pilih ini. Ingatkan saya di akhir kajian nanti. Lihat Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Az-Zumar ayat 73 sampai 74. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Dan digiring orang-orang yang bertakwa kepada Rabbnya kepada surga dengan berbondong-bondong, zumara. Hatta idza ja'uha, sampai para penghuni surga tersebut mendatangi pintu surga, futihat abwabuha, dibukakan pintu-pintunya. Wa qala lahum khazanatuha, para penjaga, malaikat penjaga surga mengatakan, salamun alaikum, keselamatan atas kalian wahai penghuni surga.
Alangkah indahnya ketika tuan rumah mengatakan, selamat datang, ahlan wa sahlan, ayo silakan masuk. Itu di dunia. Bagaimana di akhirat? Tibtum, kalian telah berbuat baik selama di dunia. Dan ini adalah peringatan bagi orang-orang yang mengatakan, udahlah jangan terlalu, biasanya anak-anak muda ini, jangan terlalu sibuk kita dengan surga neraka. Ustadz ini bisanya cuma nakut-nakutin orang neraka. Bisanya cuma ngiming-ngiming orang surga. Udahlah Ustadz, kita, kata anak muda nih, have fun aja di dunia. Kita santai-santai aja, rasakan dunia. Ya, jangan terlalu tegang, surga terus, neraka terus diingatnya. Have fun aja lah gitu. Maka kita katakan, tidak wahai saudara. Ada hubungan erat antara kehidupan duniamu sekarang dengan surga atau nerakamu. Lihat Allah, para malaikat penjaga surga mengatakan, tibtum, kalian telah berbuat baik. Di mana waktu itu? Di dunia. Ada hubungan. Tibtum, kalian telah berbuat baik selama di dunia. Fadkhuluha, maka masuklah kalian ke dalamnya. Khalidin, kekal abadi. Kemudian penghuni surga mengatakan, alhamdulillah alladzi sadaqana wa'dahu wa awrathana al-ardha natabawwa'u minal jannati haitsu nasha fa ni'ma ajrul 'amilin. Segala puji bagi Allah. Ucapan penghuni surga cuma alhamdulillah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Ucapan penghuni surga. Ini para ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena mereka bersyukur setelah melalui fase-fase akhirat begitu berat. Alhamdulillah. Yang telah membenarkan janjinya dan kepada kita dan mewariskan surga yang kita bisa tinggal di dalamnya sekehendak kita. Maka ini adalah sebaik-baik ganjaran bagi orang-orang yang beramal. Lihat para ikhwah, hadis Rasul yang lebih jelas, lebih tegas, lebih rinci bagaimana penghuni surga masuk. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Saya heran setelah mendengar hadis ini kalau ada orang yang tidak tertarik. Heran saya. Kalau ada yang mendengar hadis ini, kemudian ada orang yang masih menghalalkan segala cara demi dunia yang sedikit, sementara, cepat rusak, sulit didapat. Heran. Lihat Rasul SAW bersabda, tidakkah Anda ingin masuk ini? Tidakkah Anda ingin termasuk di dalamnya? Awwalu zumratin tadkhul jannah ala suratil qamar lailatal badr. Golongan pertama yang masuk ke dalam surga, wajah mereka bagaikan bulan di malam purnama. Thumma alladhina yalunahum ala ashaddi kawkabin durri fis sama'i idha'ah. Kemudian orang-orang setelahnya, wajah mereka bagaikan bintang-bintang yang sangat gemerlap di langit, cahayanya sangat terang. La yabulun, tidak kencing. Kencing itu Pak, ya, kesulitan. Coba antum kebelet sekarang nih, kebelet, tahan, sulit kan? Ada beberapa penjelasan akan terlewat. Di surga nggak ada kencing. Dan saya katakan di surga nggak ada manjat, manjat pohon nggak ada. Sayang kajian di Masjid Aisyah ini sering sekali habis waktunya. Ya, mudah-mudahan cepat bisa kita selesaikan. Di surga nggak ada manjat. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Insan, "Wa dzullilat qutufuha tadzlila." Dan direndahkan ranting-ranting buahnya serendah-rendahnya. Imam Ibnu Katsir menafsiri dari para ulama salaf, "Idza qama ahlul jannah faqama syajaratul jannah." Jika penghuni surga berdiri, maka ranting-ranting buah pohon surga tersebut pun ikut berdiri. Jika penghuni surga duduk, maka mereka ikut duduk. Rantingnya ikut duduk buahnya. Jika berbaring, ikut berbaring. Gak ada manjat Pak. Kalau seandainya kita di dunia, makanya saya katakan salah satu ciri karakteristik dari nikmat dunia sulit didapat. Kalau seandainya bulan Ramadan kemarin, salah satu minuman favorit orang yang berbuka puasa adalah es kelapa muda.
kata para pedagang asosiasi kelapa muda, wahai kaum muslimin, kami berhenti bekerja menjual es kelapa muda. Siapa di antara kalian yang ingin buka puasa dengan es kelapa muda, maka silahkan manjat sendiri sana. Sulit kan? Sulit didapat. Dunia itu sulit didapat. Istri sulit didapat. Orang Banjarmasin harus mengarungi pulau dapat orang NTB. Itu pun diterima. Kalau tidak diterima, satu-satunya perempuan yang mau sama saya. Makanya saya sangat cinta sama beliau. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sulit didapat. Maka la yabulun wa la yataghawwatun wa la yatfulun wa la yamtakhitun amsyatuhum adh-dhahab. Tidak buang air kecil, tidak buang air besar, tidak meludah, tidak berdahak. Dan sisir mereka emas. Coba bayangkan, sisir emas. Ente masih gak mau? Sisir emas? Otaknya di mana? Sisir emas kok gak mau? Subhanallah. Warishhimul misk. Minyak wangi mereka dari minyak wangi misik. Minyak wangi yang paling wangi di tengah orang-orang Arab. Wa majamiruhumul allu'ah wal anjuj udut tib wa azwajuhumul urul ain. Dan istri-istri mereka al-hurul ain. Antum tahu artinya hur? Hur itu adalah wanita yang matanya putihnya sangat putih. Di samping ada hitamnya sangat hitam. Dan salah satu makna dari al-hurul ain adalah matanya lebar, tidak sipit. Dan wanita yang matanya lebar lebih indah dibandingkan yang sipit. Mohon maaf yang sipit ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun nerakanya Allah bagaimana? Wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara hatta idza ja'uha futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha alam ya'tikum rusulun minkum yatluna 'alaikum ayati rabbikum wa yunzirunakum liqa'a yaumikum hadza. Subhanallah. Jauh Pak perbedaannya. Dan digiring para orang-orang kafir ke dalam neraka jahanam berbondong-bondong. Sampai jika mereka mendekati pintunya, dibukakan pintunya. Kemudian para malaikat penjaga neraka mengatakan, bukannya malah tadi seperti penghuni surga, salamun alaikum, keselamatan, ayo silahkan masuk. Enggak. Langsung dicerca, dicaci. Sudah aku bilang, bukankah telah datang Rasul kepada kalian? Nggak mikir sih kalian. Yang membacakan kepada kalian ayat-ayat Rabb kalian, memperingatkan kepada kalian tentang pertemuan kalian seperti hari ini, ya dicaci, dimaki penghuni neraka. Kemudian penghuni neraka mengatakan, qalu bala. Iya, sudah datang pada Rasul. Ayatnya sudah sampai kepada kami. Walakin haqqat kalimatul azab 'alal kafirin. Tidak ada. Yang ada telah ditetapkan siksa bagi kalian untuk orang-orang yang kafir. Kemudian qila udkhulu abwaaba jahannam khalidina fiha fa bi'sa mathwal mutakabbirin. Maka dikatakan kepada mereka, masuk kalian ke dalam pintu-pintu neraka jahanam. Kekal kalian di dalamnya. Rasakan itu tempat yang paling buruk untuk orang-orang yang sombong. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat masuknya para penghuni neraka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal mujrimina fi dhalalin wa su'ur." Sesungguhnya orang-orang yang banyak dosa di dalam kesesatan dan dalam neraka sa'ir yang menyala-nyala. Bagaimana masuknya? Yauma yushabuna finnar ala wujuhim dzuqu massasaqah. Pada hari itu diseret wajahnya. Jadi kalau orang menyeret biasanya kan kaki diseret, ya. Kaki kita seret. Jadi pantatnya yang terseret. Ini tidak, wajahnya yang diseret. Kemudian dikatakan kepada mereka, "Tuh, rasakan
neraka sakar. Tambahan riwayat yang lain itu di ayat disebutkan oleh Allah dalam surah Al-Qamar ayat 47 sampai 48. Lihat ayat yang lain, surat Ghafir ayat 70 sampai 72. Fasawfa ya'lamun idzil aghlalu fi a'naqim was salasilu yushabun fil hamimi thumma fin nari yusjarun. Maka mereka benar-benar akan mengetahui ketika al-aghlal. Aghlal adalah rantai-rantai yang terbuat dari api. Anda mungkin tidak masuk ke dalam otak kita bagaimana rantai terbuat dari api. Api rantai api. Di leher-leher mereka. Kemudian ikatan-ikatan tersebut dengannya ditarik mereka. Fil hamim, dimasukkan mereka ke dalam al-hamim. Hamim adalah air yang di puncak mendidihnya. Air panas di puncak mendidihnya. Menurut ilmu pengetahuan alam, air mendidih itu 100 derajat Celcius. Di puncaknya Allahu a'lam. Tsumma fin nari yusjarun. Kemudian mereka di dalam neraka dibakar habis-habisan. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat sifat yang selanjutnya. Indahnya nikmat surga dan pedihnya siksa neraka. Yaitu orang yang pertama kali masuk ke dalam surga dan orang yang pertama kali masuk ke dalam neraka. Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu an. Ati babal jannah yaumal qiyam fa astaftih fa yaqulu al-khazin man anta fa aqul Muhammad fayaqulu bika umirtu la aftahu li ahadin qablak. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku mendatangi pintu surga pada hari kiamat. Lalu aku minta dibukakan pintunya. Lalu penjaga dari malaikat penjaga surga mengatakan, "Siapa engkau?" Kemudian aku menjawab, "Aku adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Fayaqul, lalu malaikat penjaga surga tersebut mengatakan, "Bika, denganmu umirtu, aku diperintahkan la aftahu li ahadin qablak, untuk tidak membukakan seorang pun sebelummu." Ini dalil yang begitu tegas bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijamin masuk surga. Dan siapa yang mengatakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam belum dijamin masuk surga, maka antara salah satu dari 4 orang. Yang pertama, orang kafir. Yang kedua, orang yang munafik. Yang ketiga, orang yang terkena syubhat. Yang keempat, orang yang bodoh di dalam agama. Ini dalil seperti matahari di siang bolong bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijamin masuk surga. Dan permasalahan ini sudah menjadi ijma' kaum muslimin semenjak 14 abad yang lalu. Sudah harus menjadi akidah bagi seorang muslim bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam orang yang pertama kali masuk ke dalam surga. Tidak akan pintu surga dibukakan kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalamnya. Dan saya ingin mengingatkan juga kepada kaum muslimin bahwa termasuk kekeliruan mungkin sepertinya mengena di hati, tetapi harus berdalil. Sebagian orang mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW tidak akan masuk ke dalam surga kecuali menunggu umatnya dulu masuk duluan, baru beliau masuk. Ini keliru. Ini keliru. Yang masuk pertama kali ke dalam surga adalah siapa? Nabi kita Muhammad SAW. Dan yang masuk pertama kali ke dalam surga setelah Nabi Muhammad SAW dari umatnya adalah umat Nabi Muhammad SAW. Sebelum umat-umat yang lain. Dan yang masuk pertama kali dari umatnya, umat Nabi Muhammad SAW masuk ke dalam surga, dari umatnya adalah Abu Bakar As-Siddiq. Itu yang benar riwayatnya. Adapun Nabi Muhammad SAW disebutkan
Beliau menunggu dulu umatnya dulu masuk ke dalam surga baru beliau masuk. Saking cintanya beliau kepada umatnya. Ini perlu dalil dan belum ada dalil. Paham para ikhwah? Karena sebagian yang seperti itu. Mereka mengatakan ini lebih mengena di dalam hati. Inilah perjuangan Nabi Muhammad SAW. Tidak, wahai saudaraku. Membicarakan surga dan neraka harus dengan dalil. Tidak boleh dengan hanya perasaan. Sebagian kaum muslimin sekarang banyak sekali bawa perasaan. Ya baper. Bukan balil. Bawa dalil. Badil ya. Bawa dalil. Bawa dalil, bukan bawa perasaan. Benar Nabi kita Muhammad SAW sangat cinta kepada umatnya. Beliau ketika di atas sirat mengatakan, Allahumma sallim sallim, ummati ummati. Ya Allah selamatkan selamatkan umatku umatku. Benar itu. Akan tetapi tidak boleh kita kemudian bawa perasaan, umatnya dulu masuk surga, kemudian baru Nabi Muhammad SAW. Enggak. Yang pertama kali masuk ke dalam surga siapa? Rasulullah SAW. Dan yang pertama kali masuk ke dalam surga setelah Nabi Muhammad SAW dari umatnya adalah siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Baru setelah itu seluruh umat Nabi Muhammad SAW. Baru setelah itu umat-umat yang lain. Dan ini keistimewaan Nabi Muhammad SAW. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi Muhammad SAW bersabda, Nahnul akhirun al-awwalun yawmal qiyamah. Wa nahnu awwalu man yadkhul jannah. Kita orang yang generasi terakhir. Tetapi generasi pertama pada hari kiamat. Kita generasi terakhir dari sisi masa. Tetapi kita orang yang paling pertama kali masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nah ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik. Sekarang siapa yang paling pertama kali masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu Wa Taala? Mereka lah orang-orang yang beramal dengan amalan besar, tetapi niatnya salah. Di sini pentingnya niat. Amalannya tinggi, jihad, dzirwatu sanamil Islam. Amalan yang paling tinggi dalam Islam. Anda kalau lihat onta, ada punuk onta. Punuk onta yang paling tinggi itu namanya dzirwah. Rasulullah SAW bersabda, dzirwatu sanamil Islam al-jihadu fi sabilillah. Puncak amalan Islam jihad di jalan Allah. Tetapi karena niatnya keliru, ingin dikatakan sebagai pahlawan, ingin dikatakan sebagai pemberani, bukan li'i'la'i kalimatillah, maka akhirnya dia yang pertama kali masuk ke dalam nerakanya Allah. Yang kedua, yaitu orang yang belajar ilmu agama, membaca Al-Quran, tapi niatnya salah. Membaca Al-Quran, belajar ilmu agama adalah termasuk amalan yang sangat luar biasa. Bahkan subhanallah ada seorang ulama, kalau tidak salah namanya Abdurrahman bin Abi Aufa. Seperti itu ulama salaf. Beliau hidup di abad ke-1 dan ke-2 Hijriah. Beliau mengajar di abad ke-1. Beliau mengajari Al-Quran dari mulai zamannya Utsman bin Affan kepada zamannya Hajjaj bin Yusuf. Ini pelajaran kepada para guru-guru mengaji agar istiqamah. Kalau dihitung zamannya Utsman bin Affan sampai zamannya Hajjaj bin Yusuf itu sekitar 60 tahun. Cuma ngajar ngaji. Ketika ditanya, ma'ajlasaka, apa yang menyebabkan engkau duduk mengajari orang ngaji selama ini? Ya, saya melihat kawan-kawan yang sudah belajar ngaji, yang lancar ngajinya, kemudian membuka rumah-rumah tahfidz yang kecil-kecilan. Itu orang besar itu. Itu sebaik-baik manusia. Beliau menjawab, ajlasani hadzal hadis. Yang mendudukan aku selama itu adalah hadis ini. Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Hadis Utsman bin Affan. Sebaik-baik kalian. Ini juga sighat tafdhil yang setelahnya jamak. Khairukum. Orang yang paling terbaik dari kalian adalah yang mengajari Al-Quran, yang belajar Al-Quran dan mengajarinya.
Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi karena niatnya keliru, maka dia yang pertama kali diceburkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ingin dikatakan ahli baca Quran, ingin dikatakan ingin mengambil harta dari pembacaan Al-Qur'annya, hati-hati ini. Terutama di zaman sekarang yang lagi marak menghafal Quran. Tetapi kemudian di-share di sosial media. Hati-hati. Bahkan para ikhwan, saya pernah mendengar ceramah dari Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Abbad, hafizahullah. Perhatikan ini masalah selfie. Beliau bercerita, ini gadget kadang-kadang membawa petaka besar bagi seorang muslim, terutama merusak niat. Bahkan subhanallah disebutkan di dalam kitab Al-Furuq yang ditulis oleh Al-Qarafi, ada namanya riya. Riyanya ikhlas. Gimana tuh? Riyanya ikhlas. Contohnya disebutkan oleh Syekh Abdul Razak. Di antaranya adalah orang yang pernah saya lihat dengan kasat mata saya, mata kepala saya langsung, kata beliau. Datang ke Masjid Nabawi, kemudian duduk tahiyat, kemudian difoto. Kemudian setelah itu selesai. Nggak sholat, nggak apa. Cuma duduk tahiyat, dipoto. Setelah itu selesai. Ada lagi yang datang, buka Al-Quran di Masjid Nabawi, kemudian dipoto oleh kawannya. Setelah dipoto, beberapa kali shoot, 1, 2, 3 dari belakang, dari depan, ya, selesai, tutup, kabur lagi. Ini namanya riyaknya ikhlas. Ya, bener-bener riak. Dikhawatirkan orang seperti ini, dikhawatirkan dia akan keluar dari Islam. Karena beramal untuk manusia, murni manusia. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, itu orang yang bersedekah. Sedekah amalan yang sangat luar biasa. Tetapi ketika niatnya keliru, ingin dikatakan sebagai orang dermawan, ingin dikatakan sebagai ringan tangan, murah hati dan semisalnya, maka akhirnya dia yang pertama kali dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian indahnya nikmat surga dan pedihnya siksa neraka dilihat dari ucapan sesama penghuni surga dengan ucapan sesama penghuni neraka. Ya, perhatikan penghuni surga. Allah berfirman di dalam surat Yunus ayat 9 sampai 10. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat yahdihim rabbuhum biimanin tajri min tahtihimul anhar fi jannatin na'im. Da'wahum fiha subhanaka Allahumma wa tahiyyatuhum fiha salam. Wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Artinya, sesungguhnya orang-orang yang beriman, beramal saleh, maka Allah Rabb mereka akan memberikan petunjuk kepada mereka dengan keimanan mereka. Masuk ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Di dalam surga yang penuh dengan kenikmatan. Da'wahum fiha, ucapan mereka di dalamnya subhanallah, subhanallah. Ucapan mereka. Tahiyyatuhum fiha assalamualaikum. Ketemu orang assalamualaikum. Tahiyyatuhum fiha. Ya. Ucapan selamat ketika bertemu dengan sesama penghuni surga. Da'wahum, ucapan mereka yang lain, alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Indah penghuni surga. Penghuni neraka bagaimana? Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lihat penghuni neraka sesama mereka bagaimana? Dalam surat Al-A'raf ayat 38. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala dkhulu fi umamin qad khalat min qablikum minal jinni wal insi finnar. Maka berkata Allah Subhanahu wa taala, masuklah kalian. Yang mana umat-umat sebelumnya, sebelum kalian dari jin dan manusia masuk ke dalam neraka. Kullama dakhalat ummatun la'anat ukhtaha. Setiap kali penghuni neraka masuk yang baru, maka penghuni yang lama melaknatnya. Sialan kamu, kenapa masuk sini? Subhanallah. Terlaknat kamu, kenapa masuk sini? Alhamdulillah.
ucapan-ucapan yang buruk. Idza daraku fiha jami'an qalat ukhrahum liulahum rabbana haula'i adalluna fa'atihim 'adzaban dhi'fan minan nar qala likullin dhi'fun walakin la ta'lamun. Jika seluruhnya sudah masuk, maka sebagian berdoa kepada Allah untuk keburukan sebagian yang lain. Sebagian berdoa kepada Allah untuk keburukan sebagian yang lain. Wahai Rabb kami, mereka telah menyesatkan kami. Siksa mereka 2 kali lipat daripada kami. Yang satu mengatakan, mereka yang menyesatkan kami. Siksa mereka lebih kali lipatnya lagi daripada kami. Allah. Ini para ikhwah. Maka saya heran ketika mendengar ini masih ada yang memilih neraka dibandingkan surga. Dan saya heran juga masih ada orang-orang yang mengatakan, abadullah la khaufan min nari wala syauqan ila jannati. Wala hubban li jannati. Sebagian orang-orang ahli tasawuf mengatakan, yang menyimpang dari agama Allah mengatakan, kita beribadah kepada Allah tidak takut kepada nerakanya Allah, tidak juga ingin surganya Allah. Ada yang berkata seperti itu? Ada. Ini keliru. Ini namanya menghina surga dan meremehkan siksa neraka. Ya, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Kemudian Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perbedaan antara indahnya nikmat surga dengan pedihnya siksa neraka. Dilihat dari sisi banyaknya penghuni surga dan banyaknya penghuni neraka. Siapa mereka? Yang paling banyak penghuni surga adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita di dalamnya. Ya Allah, dengan nama-nama Engkau yang husna dan sifat-sifat-Mu yang ulia, di malam hari yang paling mulia di dalam sepekan, di tempat yang paling Engkau cintai di dalam bumi ini, mengamalkan amalan yang paling Engkau ridhai, yaitu menuntut ilmu agama. Jadikanlah kami penghuni surga terbanyak-Mu ya Allah. Lihat para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya Adam, wahai Adam." Fayaqul labbaika wa sa'daika wal khairu fi yadik. Adam menjawab, "Iya wahai Allah, aku menghadapmu. Kebaikan hanya di tanganmu, hanya di kedua tanganmu." Fayaqul akhrij ba'than nar. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Keluarkan utusan dari neraka." Kemudian Adam berkata, "Wa ma ba'thun nar?" Apa itu utusan dari neraka? "Min kulli alfin tis'umi'atin wa tis'ami'atin wa tis'atan wa tis'in." Dari setiap 1000 maka 999 dikeluarkan dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Fa indahu yashibu dimasukkan ke dalam nerakanya Allah. Maksudnya keluarkan utusan yang menuju neraka, itu maksudnya. Maka dari 1000 dimasukkan 999 orang ke dalam neraka. Sisa berapa, Pak? Subhanallah. Maka pada saat itu indahu yashibus saghir. Orang-orang yang masih muda, anak-anak kecil, ubanan gara-gara mendengarnya. Wa tad'u kullu dzati hamlin hamlaha. Dan wanita yang hamil akan membrojol hamilannya, belum waktunya, keluar duluan. Wa taron nasa sukara wa ma hum bisukara walakinna 'adzaballahi syadid. Manusia saat itu linglung, padahal mereka bukan sedang mabuk, akan tapi saat itulah siksa yang sangat pedih dari Allah Subhanahu wa taala. Maka para sahabat merasa sedih. 1990 orang masuk ke dalam neraka. Sisanya 1. Kata para sahabat, "Ya Rasulullah, wa ayyuna dzalikal wahid?" Wahai Rasulullah, siapa di antara kita yang 1 orang tersebut? Siapa mereka? Sedikit sekali penghuni surga kalau begitu. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Absyiru, fa inna minkum rajulan
Wa min Ya'juj wa Ma'juj alf. Bergembiralah kalian wahai umatku, sesungguhnya dari kalian 1 orang. Dan dari 1000-nya adalah kaum Ya'juj dan Ma'juj. Dan Ya'juj dan Ma'juj itu kaum, bukan si Ya'juj, bukan si Ma'juj. Dia kaum yang besar, yang menghabiskan lautan. Kemudian Nabi Muhammad SAW bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi, la arju an takunu rub'a ahli jannah." Demi jiwaku yang berada di tangannya, aku berharap kepada Allah, semoga kalian menjadi 1/4 penghuni surga. Kemudian fakabbarna, lalu para sahabat bertakbir Allahu Akbar. Dan ini dalil bahwa ketika melihat sesuatu yang menggembirakan, menakjubkan, maka ucapkan apa? Allahu Akbar. Maka kemudian Rasulullah SAW bersabda lagi, arju an takunu thulutsa ahli jannah. Aku berharap kalian 1/3 penghuni surga. Fakabbarna, lalu kami pun bertakbir, arju an takunu nisfa ahli jannah. Aku berharap kalian menjadi 1/2 dari penghuni surga. Fakabbarna, lalu kami pun bertakbir Allahu Akbar. Kemudian Nabi Muhammad SAW bersabda, ma antum finnas illa kasya'ratis sauda fi jildi thawrin abyad atau kasya'rati bayda fi jildi thawrin aswad. Tidaklah kalian di surga kecuali bandingannya di antara manusia adalah seperti bulu-bulu kambing yang hitam di bulu-bulu kambing yang putih. Artinya kalian sangat banyak di dalam surga. Inilah penghuni surga yang paling terbanyak, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, orang fakir. Ini perlipur lara bagi yang keadaan ekonominya menengah ke bawah, bahkan nyungsep di bawah, nggak pernah naik-naik. Gajian salam tempel, dapat gaji tempel yang lain, gaji tempel yang lain, karena ngutang. Maka lihat orang-orang yang miskin. Ittala'tu fil jannah fara'aitu aktsara ahliha al-fuqara. Aku melihat ke dalam surga, ternyata penghuni terbanyak surga, paling terbanyak surga adalah orang-orang miskin. Mau kaya apa miskin? Hah? Pilih miskin bersabar atau kaya bersyukur? Paling banyak penghuni surga masih milih kaya bersyukur? Masih? Masih? Abu Kinan masih milih kaya bersyukur. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jawabannya adalah, kata Imam Syekhul Islam Taimiyah, ulama besar ini, ulama Islam abad ke-8 Hijriah, beliau mengatakan hum fil fadli sawa. Mereka berdua, kaya bersabar, bersyukur, miskin bersabar, di dalam keistimewaan sama. Ini istawaya fit taqwa, istawaya fit darajah. Jika sama di dalam ketakwaan, sama di dalam derajatnya. Allah berfirman dalam Al-Quran, inna akramakum indallah, sesungguhnya yang paling mulia di sisi kalian, di sisi Allah dari kalian adalah yang paling bertakwa. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sedangkan penghuni neraka, lihat teman-teman, penghuni neraka yang paling terbanyak. Yang pertama, Ya'juj Ma'juj, sebagaimana disebutkan dalam hadis tadi. Yang kedua, perempuan. Ya ma'syaran nisa, tasaddaqna fa inni ra'aitukunna wa aktsirna al-istighfar fa inni ra'aitukunna aktsara ahlin nar. Sesungguhnya aku melihat kalian penghuni neraka yang terbanyak. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terakhir. Bukan yang paling akhir, masih banyak sekali perbandingan antara indahnya nikmat surga dengan pedihnya nikmat neraka. Terakhir, penghuni surga yang paling rendah nikmatnya di dalam surga. Siapa mereka? Dan berbandingkan dengan penghuni neraka yang paling ringan siksanya di dalam neraka. Kita bandingkan sekarang.
Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Beliau mengatakan dalam hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, "Inni la'alamu akhira ahli an-nari khurujan minha wa akhira ahli al-jannati dukhulanil jannah." Aku sangat mengetahui siapa orang yang paling terakhir dari penghuni neraka yang keluar darinya, dan siapa orang yang paling terakhir masuk surga, ke dalam surga. Paling terakhir keluar dari neraka, paling terakhir masuk surga. Rasulullah SAW mengatakan, rajulun yakhruju minan nari habwa. Orang yang keluar dari api neraka dalam keadaan merangkak. Sudah terbakar nih, merangkak terbakar. Fayaqulullahu tabaraka wa ta'ala. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, idhab udkhul jannah. Pergi engkau, silahkan masuk ke dalam surga. Fayatiha fayukhayyalu ilaihi annaha mal'a. Dia datangi surga tersebut, dihayalkan di dalam matanya surga itu penuh. Fayarji'u fayaqul ya Rabbi wajadtuha mal'a. Lalu dia kembali kepada Allah, ya Allah, wahai Rabbku, aku dapati surga penuh. Dalam riwayat yang lain, kaif ya Rabb wa qad nazala an-nasu manazilahum wa akhadhu akhazatihim. Wahai Rabbku, bagaimana aku bisa masuk? Orang sudah masuk ke dalam surga, sudah ngapling surga masing-masing. Dihayalkan kepada dia surga penuh. Maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan kepada dia, masuk ke dalam surga engkau. Fa inna laka mithlu dunya wa asharatu amsalha. Maka sesungguhnya engkau akan mendapatkan dunia dan 10 kali lipatnya lagi. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Dunia 10 kali lipat. Itu surga yang paling rendah. Di dalam riwayat yang lain, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, orang tersebut mengatakan, "Ya Rabb, bagaimana aku bisa masuk? Orang sudah ngapling surga." Maka Allah memberikan penawaran. Kata Allah Subhanahu wa taala, penawaran pertama, penawaran orang yang paling rendah surganya. Makanya rugi, Pak, para penjual surga. Penimbang barang, penimbang takaran, timbangan, berapa sih untungnya? Ons, berapa ons yang dia kurangi dalam timbangannya? Yang memalsukan barang, berapa untungnya? Bandingkan dengan ini, yang mencari harta dengan cara yang haram, berapa untungnya? Yang mengatakan ini barang ori, padahal KW 10, berapa untungnya? Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang menjual agama demi mendapatkan secuil dunia, berapa untungnya dia dapatkan? Lihat, penghuni surga yang paling rendah, penawaran pertama. Atarda an yakuna laka mithlu mulki malikin min muluki dunya? Maukah engkau, relakah engkau memiliki kekayaan seperti kekayaan salah satu raja dunia? Raja dunia yang paling kaya sekarang mungkin, coba searching di internet, Sultan Hasan Bolkiah, berapa kekayaannya? Saya ingin tahu. Silakan yang mempunyai internet, searchingkan buat saya kekayaan Sultan Hasan Bolkiah dalam jumlah rupiah berapa? Berapa triliun? Dia ditawari dengan penawaran itu. Surga yang paling rendah. Maukah engkau, relakah engkau memiliki kekayaan seperti kekayaan salah satu raja-raja dunia? Orang ini pernah hidup di dunia. Meskipun dia belum pernah bertemu dengan Sultan Hasan Bolkiah, dia tahu dia kaya. Langsung dia mengatakan, raditu, iya, rela aku, ya Rabb. Saya pernah diundang ke Brunei. Kemudian kawan-kawan mengatakan, Ustadz, itu istana. Demi menghinakan dunia di dalam hati, saya berusaha biasa. Oh, begitu aja. Kemudian orang ini mengatakan, di dalam istana itu Ustaz ada 2000 kamar. Baru saya, Saya bilang, 2000 kamar. Itu sapunya berapa ribu? Berapa? 20 miliar dolar. Hitung ke rupiah. 20 miliar dolar. Berapa? 261 triliun rupiah. Kekayaan Sultan Hasan Bolkiah. Anggap seperti itu dia memilikinya. Bayangkan yang dapat keuntungan korupsi. Berapa? Nyogok,
berapa? Hasil sogokan berapa? 261 triliun rupiah. Belum selesai itu penawaran pertama. Penawaran kedua, kata Allah, laka dzalik, engkau akan mendapatkan itu. Wa mithluhu wa mithluhu wa mithluhu wa mithluhu. 5 kali lipat dari 261 triliun. Hah? Masih ingin menjual surga? Memasukkan, mengoplos, menipu, kemudian mencuri, korupsi. 5 kali lipat dari 261 triliun. Kalau seandainya kita anggap angka bakunya 261 triliun. Belum selesai penawaran yang ketiga. Itu pun subhanallah. Jadi gini ceritanya. Dan semisalnya. Di kali yang kelima orang ini mengatakan cukup. Cukup. Sudah 5 kali lipat itu aja sudah cukup banget. Artinya kalau tidak dicukupkan oleh orang ini Allah akan tambah. Raditu Rabb. Kemudian penawaran yang ketiga, kata Allah Subhanahu wa taala, "Hadza lak, itu milikmu." 5 kali lipat dari kekayaan salah satu raja-raja dunia. Wa 'asharatu amthalihi, 10 kali lipatnya lagi. 50 kali lipat dari 261 triliun rupiah. Itu surga yang paling rendah. Kemudian belum selesai penawarannya. Penawaran yang keempat, kata Allah, walaka mashtahat nafsuk waladzat ainuk, dan kamu akan mendapatkan apa yang kamu inginkan dan apa yang lezat untuk matamu memandangnya. Dalam riwayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, nih perhatikan, ingat kata-kata ini kalau Anda sedang tertipu dengan dunia. Ingat kata-kata ini. Orang ini dikatakan kepada Allah, udkhul jannah, masuk engkau ke dalam surga. Yang paling rendah ini, yang paling terakhir keluar dari neraka, paling terakhir masuk ke dalam surga. Orang ini dikatakan kepada Allah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan hadis ini riwayat Bukhari, hadis sahih. Orang ini dikatakan udkhul jannah, wahai Rasulullah, surga penuh. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai Allah, surga penuh. Kata Allah kepada orang tersebut, udkhul jannah, masuk engkau ke dalam surga. Penawaran pertama, kata Allah, tamanna. Apa artinya? Silahkan angan-angankan semua nikmat yang engkau inginkan. Ini penawaran pertama untuk penghuni surga yang paling rendah. Angan-angankan semua nikmat yang paling engkau inginkan. Mungkin dia di dunia belum pernah dapatkan rumah mewah, belum pernah dapatkan mobil mewah, belum pernah dapatkan istri cantik. Ini istri seada-adanya, ya sudah, ya udah terima aja. Itu juga satu-satunya. Ingin upgrade nggak boleh. Paham upgrade, Pak? Ya. Ada Ustaz sahabat saya, karena Allah, mudah-mudahan saya berharap pahala dari persahabatan ini. Ustaz Abu Abdul Muhsin Firanda Dirja hafizahullah taala. Beliau pernah ditanya di sebuah pengajian. Beliau membaca, kemudian pertanyaannya begini. Ustaz, bagaimana caranya agar mendapatkan izin dari istri agar bisa poligami? Kata Ustaz, ana aja belum dapat izin, gimana mau beritahu antum? Antum kalau sudah dapat izin beritahu saya bagaimana caranya. Logat-logat sorong gitu. Ini para ikhwan yang dirahmati Allah. Maka ingat, tamanna, angankan semua yang kamu inginkan. Hatta idza anqata'at umniyatu, sampai selesai angan-angannya. Semuanya yang diinginkan dia sudah selesai. Lalu kata Allah kepada orang tersebut, tadzakkar kadza, yudzakiruhu bil aman. Kata Allah, Allah tolong dia. Ini belum kamu angankan, ini belum kamu angankan, ditolong oleh Allah. Subhanallah. Ini belum kamu angankan, ini belum kamu angankan. Maka hatta idza inqata'at bihil amani, sampai selesai semua angan-angan. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, laka dzalik wa 'asharatu amsalih. Kamu akan mendapatkan yang kamu angankan.
dan 10 kali lipatnya lagi. Surga yang paling rendah. Jangan jual surgamu wahai saudaraku. Karena surga yang paling rendah mahal. Lebih mahal daripada dunia dan seisinya. Sekarang kebalikannya. Neraka yang paling ringan siksanya bagaimana? Perhatikan dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu. Inna ahwana ahlin nar 'adzaban yaumal qiyamah rajulun ala akhmasi qadamai jamratani yaghli minha dimaghuh kama yaghli al-mirjalu bil qumqum. Sesungguhnya orang yang paling ringan siksanya dari penghuni neraka adalah pada hari kiamat adalah seseorang yang diletakkan pada perut telapak kakinya 2 batu api yang panas. Gara-gara 2 batu api tersebut mendidih kepalanya sebagaimana mendidihnya air di dalam teko ketika dididihkan. Subhanallah. Itu siksa neraka yang paling. Jangan jual surga kita demi dapat siksa neraka walau dengan yang paling ringan. 8:30 para ikhwah. Nanti sampai subuh kita nantinya kalau tidak dihentikan. Semoga bermanfaat. Dan ini nasihat pribadi. Kadang kita itu terlalu condong kepada dunia, terlalu menikmati dunia, lupa akhirat. Maka ini nasihat untuk pribadi sebelum Bapak Ibu sekalian agar tetap orientasi akhirat. Bagaimana hidup ini sukses, masuk surga, jauh dari api neraka. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.